Sekarang pertanyaan berikutnya adalah kenapa pakai ultrasound? Di sini jelas ada 6 hal ya, tidak terpengaruh suara audible, terpengaruh oleh gangguan pada aset produksi. Jadi gangguan-gangguan pada peralatan-peralatan kita itu menimbulkan efek. Nah, ya jadi ada output ketika mereka failure, ketika mereka gagal, ketika mereka defect, ketika mereka mengalami degradasi, ya. Nah, apakah efek samping yang terjadi ketika mereka mengalami gangguan atau degradasi lah, belum sampai kegagalan ya. Itu 3, friksi, tumbukan, dan turbulensi. Ya, ketika terjadi gesekan melampaui yang seharusnya, ketika terjadi tumbukan ya, jadi ketika mungkin ada hidrolik bekerja, dia terhambat, kemudian tiba-tiba melepas, ya itu juga kemudian ada turbulensi kalau ada kebocoran, ya. Arcing itu termasuk dengan friksi, ya antara arcnya dengan udara atau antara arcnya busur apinya dengan permukaan keramik atau permukaan resin atau sebagainya, itu termasuk friksi. Yang ketiga adalah terarah, ya terarah. Tidak semua suara itu masuk ke dalam alat. Ya, jadi kalau kita lihat misalnya yang panel ini, kita bisa lihat sensor fleksibel ini akan naik dan turun, dia bergerak naik dan turun. Kemudian ketika dia mendekati sumbernya, ya mendekati sumber partial discharge ini, suaranya akan keras. Ketika dia menjauhi sumbernya, suara yang masuk atau yang terdengar oleh kita operator itu akan kecil. Jadi kita bisa mengetahui, oh sekitar sini sumbernya. Ya. Atau kalau kita ada di daerah yang kita bisa lihat sumber 3 fasa, ya RST, ada basingnya, kita bisa mengetahui kondisi dari setiap basing tersebut dan kita bisa tunjuk yang mana yang bermasalah. Ya. Jadi tidak pengaruh suara audible dan setiap gangguan yang ada di aset itu lari ke friksi, tumbukan, dan turbulensi. Ini kita bisa periksa, ya. Jadi kalau kita datang ke satu motor atau satu valve atau satu steam trap atau basing atau trafo, ya, kita bisa cari tahu efeknya apa saja yang ditimbulkan kalau ada masalah di dalam aset tersebut. Kemudian kita periksa dan kita cek apakah ada friksi yang muncul, apakah ada tumbukan yang muncul, apakah ada turbulensi yang muncul. Kalau ada, berarti kita bisa mengetahuinya dengan ultrasound. Nah, kemudian terarah, merambat, ya. Jadi suara itu walaupun tertutup, tapi kalau dia ada mediumnya, baik itu udara maupun benda padat, dia akan bisa melalui rambatan tersebut. Dan juga dia memantulkan, jadi mungkin tidak langsung, tapi memantulkan. Dan juga sebenarnya ultrasound ini mudah sekali untuk dihambat ya. Ini akan berguna pada saat kita melakukan inspeksi, nanti mungkin pada saat sesi aplikasi saya akan menjelaskan bagaimana melakukan inspeksi misalnya panel listrik, kemudian di belakangnya ada CCTV. CCTV juga menghasilkan sinyal ultrasound. Ini bagaimana agar tidak masuk ke dalam receiver kita ya. Itu nanti kita akan bahas.